Puji nama Tuhan, haleluya. Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian, puji nama Tuhan karena kebaikan Tuhan. Kita bisa berkumpul di tempat ini untuk sebentar kita mau mulai ibadah kita. Kita mau menikmati hadirat Tuhan, kita mau meninggikan Tuhan, kita mau memuliakan nama Tuhan, terlebih kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita masing-masing. Sebentar kita akan sama-sama memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Di saat ku bimbang, saat ku tertekan, dan tak ada seorang pun mau menolongku. Padamu Tuhan, padamu ya Tuhan, mataku memandang, sebab pertolongan bagiku hanya darimu. Tuhan ku percaya, tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan ku percaya, janji-Mu setia, tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Di saat ku bimbang, saat ku tertekan, dan tak ada seorang pun mau menolongku. Padamu ya Tuhan, mataku memandang, sebab pertolongan bagiku hanya darimu. Tuhan ku percaya, tangan-Mu menjaga,
Sebab pertolongan bagiku hanya darimu. Tuhan, ku percaya tangan-Mu menjaga. Yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan, ku percaya, janji-Mu setia. Tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Tuhan, ku percaya tangan-Mu menjaga. Yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan, ku percaya janji-Mu setia. Tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Tuhan, ku percaya tangan-Mu menjaga.
terima kasih Tuhan Yesus. Benar Tuhan, Engkaulah harapan kami. Kami datang Tuhan mau memandang Engkau. Kami datang Tuhan mau mengarahkan mata hidup kami untuk menyenangkan memuliakan nama-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan kami bersatu hati siap Tuhan mau memuji memuliakan nama-Mu. Urapi kami semua, Roh Kudus, Engkau yang memimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Engkau urapi setiap kami semua. Dan kami siap Tuhan memulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saat sore yang indah ini kita bisa berkumpul bersama di tempat ini. Amin. Kita siap untuk bersorak bagi nama Tuhan. Amin. Kita angkat pujian ini, bersoraklah bagi Tuhan. Haleluya. Kami mau bersorak untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Benar Tuhan, karena Engkau Allah yang layak ditinggikan. Haleluya. Katakan bersoraklah. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kuasa iblis telah dikalahkan. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Amin. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Di dalam nama Tuhan Yesus
memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita sama-sama siapkan hati kita. Kita siapkan diri kita untuk sebentar kita menikmati firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa hari ini kita ada karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu.
Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena kasih-Mu Tuhan, kami ada sampai saat hari ini. Bersyukur, berterima kasih. Karena Engkau Bapa yang baik. Bapa yang senantiasa memelihara hidup kami. Bapa yang senantiasa mencukupkan setiap keperluan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Oleh kemurahan-Mu, pada kesempatan ini Tuhan kami boleh beribadah di tempat ini. Tuhan pimpin setiap kami. Kuduskanlah setiap kami, layakkanlah kami Tuhan untuk menerima berkat firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami haus, kami rindu akan firman-Mu. Menjadi sumber kekuatan bagi setiap kami. Engkau melihat Tuhan setiap hati kami yang haus, yang lapar akan Engkau. Hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan. Kami percaya Tuhan, Engkau menutup membungkus dengan kuasa darah-Mu. Dan oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, Engkau percayakan hamba-Mu untuk menyampaikan setiap firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ada sampai hari ini. Kami ada di tempat ini Tuhan, bukan suatu kebetulan. Tapi ini adalah anugerah yang besar bagi kami. Ini semua karena kemurahan-Mu, karena kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, biarkanlah Engkau buka setiap hati kami. Engkau berikan kami kemampuan Tuhan. Engkau berikan kami kesanggupan ya Bapa, untuk memahami setiap firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan, hanya Roh Kudus yang memampukan kami, untuk kami bisa memahami setiap firman Tuhan yang disampaikan. Dan kami akan mampu melakukannya. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus kami semua Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Dan biarkanlah Tuhan hamba-Mu boleh berbicara. Semuanya ini Engkau Tuhan yang akan berbicara melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan terima berkat firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Silakan duduk. Tuhan Yesus baik buat kita semua, amin. Saya tidak bermaksud memperingati ulang tahun COVID-19, tetapi tepat 1 tahun yang lalu kita beribadah di rumah Tuhan yang terakhir untuk masa pandemi COVID-19 kemudian. Bapak Ibu Saudara, dan kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada sekarang, semua karena kemurahan Tuhan, amin. Tidak sedikit pelajaran kita dapatkan dari pandemi COVID-19 yang Tuhan izinkan. Dari sana kita belajar bahwa kematian dan hidup kita cuma 1 langkah jaraknya, seperti Daud kata, dekat sekali. Tidak kenal siapa kita. Sebab banyak orang meninggal
karenanya. Saudara-saudara, lagi-lagi kita bersyukur karena kemurahannya kita ada. Pelajaran lain adalah kita bisa mengerti siapakah yang benar-benar menempatkan Yesus sebagai yang terpenting di atas segalanya. Kita bisa belajar siapakah yang mengutamakan Dia lebih dari segala. Siapakah yang jujur, saudara-saudara, untuk lebih takut kepada Tuhan atau kepada yang lain. Dan saya bersyukur bahwa sebagian besar di antara kita memilih mengasihi Tuhan bahkan lebih dari nyawa kita. Amin. Sehingga kita beribadah. Saya tidak sedang menghakimi mereka yang beribadah online. Mereka yang beribadah dengan segenap hati dan sungguh-sungguh lewat online. Pasti ada. Tetapi saudara-saudara, mari kita mau bersyukur dan terus menjaga kesehatan kita. Patuhi prokes 3M itu dengan baik. Dan sore ini saya beri judul firman Tuhan, pandanglah Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, Tuhan mau supaya kita memandang Dia. Ada banyak keuntungan pada saat Bapak Ibu Saudara dan saya memandang Dia. Petrus, kalau saja dia pandang Yesus, maka langkahnya tidak terhenti, apalagi tenggelam. Dia pasti akan berjalan mengatasi air, hal-hal yang sulit dipercaya. Tapi dia memandang yang lain. Saudara-saudara, pada saat 1 Raja-Raja 19 ayat 3 dalam terjemahan lain berkata, ketika dilihatnya Elia akan Isabel itu, maka ia menjadi takut, lalu lari bersembunyi dan berkata, Tuhan, lebih baik aku mati, sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Pada saat dia tidak memandang Tuhan, pada saat dia memandang persoalan yang berat, saudara-saudara, dia menjadi takut. Bukan cuma takut, tetapi dia merasa lemah, dia putus asa, dia mau mati, bahkan dia salah berkata, aku tidak lebih baik dari nenek moyangku. Dan kenyataannya apa yang dia katakan benar. Dia bukan cuma tidak lebih baik dari nenek moyangnya, bahkan dia tidak lebih baik dari juniornya, Elisa. Saudara-saudara, sebab Elisa Tuhan pakai 32 kali mujizat. Sementara Elia hanya 16 kali. Bapak Ibu Saudara, pandanglah Yesus. Sebab kalau tidak, kita seperti Saul yang pada saat Goliat besar itu tampil bersama-sama tentaranya, Saul sembunyi. Dia lari dari persoalan dan saudara-saudara, di kemudian hari atau di kemudian waktu dia sangat menyesal. Sebab ternyata ada seorang yang biasa saja namanya Daud. Dia mengalahkan Goliat dengan mudahnya karena dia pandang Tuhan. Saul pasti berkata, cek mudah persoalan ini tumbang. Karena dia salah memandang. Maka dia kehilangan kesempatan mengalami Tuhan. Demikian juga dengan tokoh-tokoh yang lain. Saudara-saudara, salah memandang berakibat fatal. Tapi sore ini kita mau memandang Yesus dan kita nanti akan melihat keuntungan yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Yesaya 51 ayat yang pertama saya membacanya demikian. Yesaya 51 ayat 1. Dengarlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar. Hai kamu
yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita membaca seruan dari firman Tuhan supaya kita memandang gunung batu. Pandang gunung batu di mana di sanalah Bapak Ibu Saudara dan saya dipahat. Dan kita tahu bahwa gunung batu yang rohani itu bicara tentang Tuhan Yesus Kristus. Dialah batu karang, dia batu yang besar. 1 Korintus 10 ayat 4 berkata, dan mereka semua orang-orang Israel itu minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani. Bahasa Indonesia sehari-hari menulis, dari gunung batu rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu, dan gunung batu itu, dan batu yang besar itu, dan Petra itu ialah Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yesuslah gunung batu. Kalau firman Tuhan berkata, pandanglah gunung batu yang daripadanya kita terpahat. Maka Tuhan mau supaya kita pandang kepada Yesus gunung batu. Dan ayat itu berkata, daripadanya kita terpahat. Jadi kita dipahat. Kita ada di dalam gunung batu yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak berkata bahwa gunung batu itu Allah. Tapi saya berkata bahwa kita dipahat. Kita ada di dalam Yesus, gunung batu rohani kita. Dan Bapak Ibu Saudara, bagaimana bisa saya, Bapak Ibu Saudara, semua dipahat di gunung batu yang namanya Yesus. Bagaimana bisa kita ini ada di dalam Yesus, gunung batu? Tidak ada. Yesaya 51 ayat 1 ini, kalau tidak ada Yesaya 50 ayat yang keempat. Mari kita baca Yesaya 50 ayat keempat. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Jadi yang membuat Bapak Ibu Saudara dan saya ada di dalam Yesus, yang membuat Bapak Ibu Saudara dan saya terpahat di gunung batu itu, karena Yesus sudah menjadi korban bagi kita. Dia dihancur-hancurkan begitu rupa. Dia diperlakukan semau-maunya dalam prosesi salib yang sangat keji, Bapak Ibu Saudara. Dia dideritakan begitu rupa. Tubuhnya hancur. Dan ini pas foto yang paling jelek di seluruh dunia. Walaupun aslinya akan lebih lagi jelek, sebab wajahnya tidak dikenali lagi. Tetapi semua ini terjadi karena kasihnya kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Itulah sebabnya hiduplah tetap di dalam Tuhan Yesus
Kristus, gunung batu keselamatan kita. Amin. Kolose 2 ayat 6 dan 7 berkata, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Sudah perhatikan, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Berarti waktu kita terima Yesus yang mati di salib, Bapak, Ibu, Saudara dan saya dipahatkan di dalam Yesus. Sehingga kemudian ada ayat, kamu yang sudah terima Yesus, kamu yang sudah dipahat di dalam gunung batu itu, hiduplah tetap di dalam Dia. Bapak, Ibu, Saudara, tetaplah hidup di dalam Yesus gunung batu kita. Mengapa? Sebab Yesus gunung batu adalah tempat perlindungan yang sangat aman bagi pelanduk yang lemah. Ayat Alkitab berkata, pelanduk bangsa yang lemah, tetapi dia membuat rumahnya di atas gunung batu. Dia merasa lemah, tidak berdaya, tapi dia lari ke bukit batu. Gambaran anak-anak Tuhan yang merasa lemah, perlu perlindungan yang aman. Kita ada tetap di dalam Yesus. Saudara-saudara, ada perlindungan yang sangat aman di dalam gunung batu yang namanya Yesus. Yesaya 37 ayat 33 mencatat, ada seorang raja dari Asyur. Ini kerajaan, raja yang tidak terkalahkan. Raja yang bengis, raja yang jahat, raja yang ditakuti. Tapi Tuhan bilang, raja ini tidak akan bisa masuk ke Yerusalem. Anak panahnya pun tidak bisa masuk ke Yerusalem. Itu berarti Tuhan menjadi perlindungan yang sangat aman bagi setiap malapetaka dan bahaya. Dialah gunung batu kalau kita sungguh-sungguh di dalam Dia. Saya masih percaya bahwa firman ini tidak berubah. Dia menjadi perlindungan yang sangat aman sekali. Anak panah saja tidak boleh masuk. Itu kata Tuhan. Kita tentu tidak menantang COVID-19. Itulah sebabnya kita harus ikuti anjuran pemerintah untuk memakai masker, menjaga jarak, cuci tangan yang bersih. Tetapi jangan pernah lupa, ada perlindungan yang sangat aman, melebihi perlindungan yang dunia ini ciptakan. Itulah perlindungan di dalam gunung batu, di mana kita sebenarnya terpahat di sana. Itulah sebabnya percaya bahwa saya percaya bahwa kita terpahat di dalam Yesus. Ada di dalam Yesus. Maka kita punya hak yang sama untuk mendapat perlindungan ini. Dan puji Tuhan, karena belum waktunya kita meninggal, kita masih hidup sampai sekarang. Amin. Saudara-saudara, tetaplah hidup di dalam Yesus gunung batu di mana kita dipahat di sana. Sebab Dialah tempat mendapatkan kekuatan baru bagi Raja Wali yang sudah lelah. Saudara-saudara, Raja Wali ini terbang tinggi mengatasi badai hidup bertahun-tahun lamanya. Tidak kenal lelah.
Tapi ada saat di mana usia terus bertambah. Kekuatan tidak seperti dulu. Pada usia tua di mana dia merasa sudah tidak kuat lagi. Itulah usia antara 70 tahunan. Raja Wali yang tinggal di atas bukit batu. Satu tempat yang tidak terhampiri, kata kitab Ayub 39. Di sanalah dia mengintai mangsanya. Saudara-saudara, dengan melihat jauh ke depan. Tetapi di atas gunung batu itu, pada saat dia merasa sudah lelah, dia sengaja untuk mencabut bulu-bulunya, saudara-saudara. Lalu paruhnya dipukul-pukul ke batu sampai hancur. Dan di bawah panas terik matahari dia rentangkan sayapnya. Sampai kemudian bulu-bulu itu mulai tumbuh dan paruhnya mulai muncul. Sejak itu ada kekuatan yang dibarui seperti waktu masih muda. Di dalam Yesus gunung batu, tempat di mana Bapak, Ibu, Saudara dan saya dipahat di sana. Kita akan alami pemulihan kekuatan di saat lemah dan tak berdaya. Amin. Kalau saudara merasa sudah capek, saudara merasa sudah tidak seperti dulu, kekuatan kita berkurang, bukan saja secara fisik, kesanggupan kita mengatasi hal-hal kehidupan ini sepertinya membuat kita lelah dan lemah. Ingatlah bahwa kita dipahat, bukan cuma ditaruh, dipahat di dalam Yesus gunung batu itu. Saudara-saudara, kita akan terima kekuatan yang baru. Berikutnya ada kemanisan Tuhan seperti madu. Tuhan janji, aku akan memberikan gandum yang terbaik dan madu dari gunung batu. Dia akan membuat kita menikmati kemanisan, kemanisan dan kemanisan. Saudara-saudara, gambar di depan ini adalah tempat wisata di Dakota, Amerika Serikat. Sebuah gunung granit yang namanya Gunung Rushmore. Di sanalah dipilih tempat oleh ahli pahat ternama sebagai tanda penghargaan kepada 4 orang penting Amerika Serikat. Saudara-saudara, di sana dipahat mulai George Washington, lalu Thomas Jefferson, berikutnya Theodore Roosevelt, dan terakhir nama Abraham Lincoln. Saudara-saudara, dipahat di sana. Dan ini dikerjakan antara tahun 1927 sampai 1941. Sudah 80 tahun. Mereka punya wajah dipahat di sana. Saudara bisa bayangkan, untuk 4 wajah saja dibutuhkan gunung yang luasnya sekian hektar. Firman-Nya berkata, di dalam Yesus gunung batu itu, Bapak, Ibu, Saudara, orang-orang yang kita cintai, bahkan mereka yang ada di dalam Tuhan, orang-orang percaya dari masa ke masa, mereka juga dipahat di gunung batu yang namanya Yesus itu. Saudara bisa bayangkan betapa besar, sulit terpikirkan
hebat, besar, luar biasa ini gunung batu. Dan saudara dan saya ada di sana. Kita ada di sebuah rumah besar yang namanya Yesus Gunung Batu. Tidak tahu berapa besarnya, sebab semua kita dipahat ada di dalam Dia. Itu bukan hanya berarti kita di sana dipahat, tidak. Tapi di dalam Dia yang maha besar itu ada segala sesuatu untuk kita yang dipahat. Itulah sebabnya jangan tidak hidup tetap di dalam Yesus, gunung batu. Sebab Tuhan Yesus gunung batu itu hidup dan serta kita. Tadi 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 4 berkata bahwa bukit batu, gunung batu, batu karang yang rohani yang mengikuti Israel kemana saja pergi, lalu beri minum. Yesus gunung batu itu hidup dan Dia mengikuti kita terus, saudara-saudara. Dia serta kita terus kemana kita pergi. Dalam segala musim berganti, Dia ikut kita terus. Keadaan menyenangkan, perang menang, Israel bersorak, gunung batu itu ada. Saat menghadapi badai, hadapi angin ribut padang pasir, gunung batu itu ada. Dia hidup, Dia serta. Dan saya mau berkata, kalau Yesus serta kita, cukup. Bisa berkata amin. Itunya membuat Bapak Ibu Saudara dan saya puas. Saya tidak tahu sudah puas karena Yesus atau tidak. Tapi saya merasa puas. Dia baik sekali. Gunung batu yang namanya Yesus ini besar sekali. Tetaplah hidup di dalam Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita semua terpahat. Kita semua ada di gunung batu yang namanya Yesus. Tuhan mau teruslah pandang Tuhan Yesus gunung batu rohani kita. Pada saat Bapak Ibu Saudara dan saya terus pandang Dia, maka bukan hanya kita akan mengalami hal-hal yang menakjubkan seperti yang tidak diterima oleh Saul karena dia tidak pandang Tuhan tapi pandang Goliat. Kita akan menikmati perjanjian Tuhan tidak seperti 10 pengintai yang harusnya nikmati tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan. Mereka sempat mencicipi tapi nggak bisa balik gara-gara tidak pandang Tuhan. Tapi pandang suku Enak yang besar-besar dan mereka menganggap diri seperti belalang. Bukan hanya itu. Ada keuntungan besar pada saat Bapak Ibu Saudara dan saya pandang Yesus gunung batu. Apakah saudara menginginkan hal itu? Mau? Yang pertama adalah pada saat Bapak Ibu Saudara dan saya memandang gunung batu yang namanya Yesus itu,
pasti akan muncul pertanyaan. Masihkah saya benar-benar terpahat, benar-benar ada di dalam Yesus? Pertanyaan ini adalah keuntungan menurut saya. Sebab banyak orang sudah tidak lagi pandang Yesus, saudara-saudara. Dan itu bahaya. Seorang bisa saja tidak terpahat lagi. Sudah tidak di dalam Yesus gunung batu. Seperti Ulangan 32 ayat 11. Kita baca ayat itu. Lalu menjadi gemuklah Yesyurun dan menendang ke belakang. Bertambah gemuk engkau, gendut dan tambun. Dan ia meninggalkan Allah yang telah menjadikan dia. Ia memandang rendah gunung batu keselamatannya. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, Israel disebut Yesyurun. Yesyurun itu artinya jujur, yang setia, yang dicintai. Rupanya pada mulanya anak-anak Tuhan, orang-orang Israel ini jujur. Anak-anak Tuhan ini setia. Anak-anak Tuhan ini anak-anak Tuhan yang dicintai oleh Tuhan. Tapi kemudian berubah. Saudara-saudara, Alkitab berkata dia memandang gunung batu keselamatan. Dia merasa enggak butuh. Lalu dia menendang ke belakang. Dia tidak taruh hormat sama sekali kepada Allah gunung batu Israel. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara, saya berkata bahwa seseorang anak Tuhan bisa saja tidak di dalam Yesus lagi. Seperti orang Israel dulu yang dicintai Tuhan. Dulu setia. Dulu jujur. Benar. Ini anak Tuhan yang manis dulu. Tapi setelah dia gemuk, setelah diberkati, setelah punya apa-apa, dia seperti Yesyurun yang tendang Tuhannya. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, pandang Yesus, gunung batu yang daripadanya kita terpahat. Masihkah kita ini terpahat di sana? Masihkah kita ada di sana? Atau bisa jadi semua yang ada pada kita telah membuat kita keluar, menendang gunung batu, berarti dia ada di luar. Jadi saya menyebut bahwa inilah keuntungan selalu pandang Yesus gunung batu. Bukan sekedar diberkati. Keuntungan kita bukan sekedar ditolong. Keuntungan kita bisa meriksa diri. Apakah saya masih di dalam Yesus gunung batu keselamatan? Sebab hidup dengan segala berkat itu cuma sementara. 70 tahun, dan kalau kuat 80 tahun. Tapi bicara tentang keselamatan kekal, tidak terhitung oleh waktu. Demikian juga sengsara kekal, penghukuman kekal pun tidak ada batas waktu. Karena itu saya menyebutnya sebagai keuntungan waktu kita pandang Yesus. Seorang bisa saja ada di luar Yesus tidak terpahat lagi. Seperti jemaat Tuhan yang ada di Laodikia, jemaat ketujuh, jemaat akhir zaman,
Ayat itu berkata, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Seperti gunung batu yang meletus. Keluarkan lahar larva, keluar. Saudara-saudara, demikian juga seseorang bisa saja tidak sedang ada di dalam gunung batu. Jemaat Laodikia adalah jemaat yang kaya. Ini bicara tentang jemaat akhir zaman, jemaat yang kaya, jemaat yang makmur. Di sana banyak berdiri pabrik, perusahaan obat-obatan. Sana terkenal dengan kota perbankan, sebab keuangan saudara-saudara luar biasa di sana. Banyak perusahaan pengguntingan bulu domba, banyak pabrik tekstil dan lain sebagainya. Mereka kaya sekali, kaya. Sampai mereka sendiri berkata di ayat-ayat sebelumnya, kami kaya dan memperkaya diri. Satu saat gempa besar memporak-porandakan Laodikia. Kaisar Nero kirim bantuan, tetapi ditolak oleh mereka. Mereka berkata, tidak perlu, kami kaya. Kami bisa bangun kembali apa yang rusak. Kekayaan mereka membuat mereka suam-suam kuku. Dan Tuhan berkata, aku akan muntahkan engkau. Pandang Yesus, gunung batu yang daripadanya lah kita terpahat, mengingatkan kita. Apakah saya suam-suam kuku atau tidak? Dan bagi saya memeriksa diri kerohanian sebagai keuntungan dari memandang Yesus. Lebih dari keuntungan lihat mujizat. Berjalan di atas air persoalan seperti Petrus. Menikmati janji Kanaan sementara. Memeriksa diri terlebih di akhir zaman ini. Dengan memandang Yesus gunung batu. Ini sesuatu yang menguntungkan. Kalau ada di antara kita suam-suam kuku. Saya mau berkata, Tuhan akan muntahkan kita. Tuhan akan muntahkan saya. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, pandang Yesus. Gunung batu yang daripadanya lah saya Bapak Ibu Saudara terpahat. Dan kalau sore ini Bapak Ibu Saudara di tengah hujan deras mengusahakan diri beribadah. Mustahil kalau bukan kasih yang berkobar-kobar mendorong saudara untuk datang hampiri Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih. Pandang Yesus gunung batu, daripadanya lah kita terpahat. Memberi keuntungan besar yang kedua adalah kita mau bertanya, masihkah terpahat? Masihkah orang-orang yang kita kasihi itu ada di dalam Yesus? Mereka yang dulu kita menangkan, masihkah dia terpahat di sana? Ada suami yang dulu tidak kenal Tuhan. Tapi kemudian istri berdoa dan suami ini datang kepada Tuhan. Menunjukkan pertumbuhan rohani yang baik. Tapi sekarang pertanyaannya adalah, di manakah suami yang pernah kita menangkan sehingga percaya Yesus seperti batu yang dipahat
di gunung batu. Ada suami berdoa buat istrinya yang tidak kenal Tuhan bertahun-tahun. Tapi satu saat anugerah Tuhan dinyatakan. Istri ini terima Yesus, dibaptis, terlibat pelayanan. Tapi sesuatu terjadi. Saudara-saudara, di manakah dia sekarang? Orang yang kita cintai, yang kita menangkan. Yang karena kita menangkan, Tuhan pakai kita. Dipahat di dalam Yesus gunung batu. Masihkah dia ada bersama kita? Delapan 80 tahun Gunung Rushmore itu masih dengan pahatan yang sama keempat orang ini. Sebagai gembala, saya mau supaya di kekekalan nanti sama-sama kita ketemu. Seperti mereka dipahat di atas gunung granit Rushmore. Demikian juga ada istri di dalam Yesus sampai akhir. Ada suami, ada anak-anak kita. Bahkan sebagai gembala Tuhan, semua jemaat masih terpahat di dalam Yesus. Itulah sebabnya pesan terakhir dari firman Tuhan dalam Yesaya 21 ayat 6. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, pergilah, tempatkanlah seorang peninjau, seorang penjaga. Apa yang dilihatnya haruslah diberitahukannya. Saya berharap kita semua menjadi peninjau, menjadi penjaga untuk jiwa-jiwa yang pernah Tuhan percayakan kepada kita. Dimenangkan, lalu dipahat di dalam Yesus. Tuhan mau kita menjaganya sampai kekekalan. Bisa berkata amin? Ini khotbah tidak populis, tapi ini sangat penting. Jangan kembali ke surga sendiri. Biar mereka yang pernah kita ketahui terpahat, artinya sudah percaya Yesus. Sampai akhirnya dia percaya Yesus. Suatu saat seorang ibu cerita kepada istri saya, pas saya lewat sempat saya mendengar. Tante, saya bertanggung jawab, saya terbeban sekali supaya anak ini yang Tuhan pakai saya memenangkan dia tidak kembali ke sana, tapi terus di dalam Yesus. Ada tanggung jawab buat kita semua untuk menjaganya. Menjaga. Sebagai gembala, kami menjaga. Kami bertanggung jawab. Tapi barangkali perlu diketahui sifat tuntutan Tuhan kepada para gembala menjaga kawanan domba. Tidak seperti yang kita bayangkan beberapa tahun yang lalu. Di meja pengadilan, Tuhan Yesus bertanya, di manakah si A? Kenapa kamu gak becus melayani, membimbing dia? Tidak. Ayat Alkitab berkata bahwa Tuhan sayang kepada orang yang melayani dia seperti seorang ayah sayang kepada anaknya melayan. Saya percaya dia cuma bertanya, kasihan ya, dia keluar
dari pahatan. Sebab Bapak Ibu Saudara, Musa pun pernah berkata, Tuhan, coret namaku kalau engkau tidak mengampuni dosa jemaat. Tapi Tuhan berkata, tidak, aku tidak mau hapus namamu, gembala Israel. Aku gak mau hapus namamu, gembala jemaat Israel. Apa yang dia buat, biar dia tanggung sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau dulu kita berpikir, wah gembala nanti kapok suruh bertanggung jawab. Tidak. Saya percaya tidak seperti itu. Dia sayang sama gembala. Dia sayang kepadanya melayani. Benar. Benar. Dan saudara-saudara, itulah sebabnya mari kita mau saling menjaga. Saling jaga. Biar mereka, orang-orang yang kita kasih ini, terus terpahat di dalam Yesus. Saya berkata amin. Kita bertanggung jawab. Sama-sama kita mau pikirkan ini. Bahwa keuntungan memandang Yesus bukan sekedar kita tidak terus lemah. Bukan. Bukan hanya tidak menjadi kecewa. Oh bukan. Dengan memandang Yesus gunung batu kita mulai pikir. Mawas diri. Bisakah aku terpahat terus di dalam Dia? Lalu mulai termotivasi saya. Jangan sampai menjadi jemaat Laodikia yang gagal paham bahwa kekayaan, kesenangan lebih penting daripada dipahat di gunung batu. Kita akan termotivasi dan berpikir jangan sampai seperti jemaat Laodikia yang gagal fokus. Bukan lagi Yesus sampai ada di luar dan harus ketuk-ketuk pintu. Aku enggak tahu. Sebab cuma bulu domba ini bagaimana bisa diolah menjadi kain wol yang terbaik. Fokusku bagaimana kota ini berubah menjadi kota yang lebih besar lagi. Gagal fokus. Jangan sampai kita gagal prioritas. Yesus bukan segalanya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi. Pandang Yesus. Sebab itu berpengaruh soal keselamatan. Dan saya bersyukur Bapak Ibu Saudara datang beribadah. Karena Bapak Ibu Saudara terus pandang Yesus dengan benar. Amin. Ada nyanyian berkata, ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Mari sama-sama kita berdiri. Cinta padamu.
firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah Tuhan kami mau tetap memandang Engkau. Supaya kami tetap kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih. Tuhan mampukan kami untuk tetap terus Tuhan memandang Engkau saja. Yang tidak pernah mengecewakan kami Tuhan. Sehingga kami boleh menerima keuntungan yang besar Tuhan. Kemanisan demi kemanisan yang kami peroleh Tuhan. Dan biarlah kami tetap menjadi satu pahatan gunung batu. Yang memuliakan Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan. Engkau kenal setiap keberadaan umat-Mu hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mungkin ada keluarga mereka yang telah meninggalkan Tuhan. Biarlah lewat kebenaran firman-Mu kami tetap ingat Tuhan. Supaya mereka tetap dan kembali diselamatkan Tuhan. Sehingga kami sekeluarga, keluarga demi keluarga menjadi satu pahatan gunung batu yang menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu di dalam hati kami semua. Kami boleh mampu menghadapi semua. Karena kami boleh memandang Engkau satu-satunya gunung batu kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Doa Yabes, kiranya Engkau memberkati aku. Sepanjang ibadah-ibadah hari ini. Dan Engkau yang bersama-sama kami. Mengenal tiap-tiap pribadi. Tiap-tiap keberadaan, tiap-tiap keperluan. Di dalam nama Tuhan Yesus berkatilah tiap-tiap umat-Mu ini. Dalam pekerjaan, dalam pendidik, dalam segala perencanaan. Tiap-tiap keluarga, tiap-tiap pribadi. Ditolong Tuhan dengan cara yang ajaib. Tuhan selalu menjaga, melindungi kami dengan kuasa darah-Mu. Sehingga semua kami aman dalam lindungannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Serta kami pulang ke rumah masing-masing dengan segala selamat, sukacita, damai. Dan sekarang kekasih-kekasih Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Putranya. Persekutuan damai, sejahtera, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua malam ini sampai Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semuanya percaya, diberkati dan berkata,